Kan benar. Baik, Kami di sini aja kan? Iya. Ibu, bagus yang tadi. Ibu tuh harus nengok, ibu pendengar. Lah, baik Bu Siska. Jadi Bu Siska itu pengen bagaimana antusiasme peserta didik dalam menghadapi tahun ajaran baru ini menjadi lebih semangat, begitu Bu Siska ya? Iya, betul Pak. Nah, baik. Nah, jadi kondisi yang sekarang dihadapi oleh Bu Siska ini mengenai antusiasme peserta didik bagaimana nih sekarang ini? Kalau misalnya diskalakan dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira kondisi yang dialami sekarang berada di angka berapa Bu Siska? Kalau menurut saya kondisi kelas saya ini dalam antusiasme murid untuk menerima pembelajaran ini, kalau diskalakan mungkin skalanya 4 sampai 5 lah Pak. Iya. Begitu ya. Jadi kondisi yang Bu Siska alami sekarang kalau diskalakan 4 sampai 5 begitu ya. Betul, Pak. Jadi untuk antusiasme peserta didik ini seidealnya menurut Ibu Siska mau bagaimana nih antusiasme peserta didik ini? Idealnya gimana? Kalau menurut saya begini kan Pak Dian, kan dalam akhir ini kan antusiasme anak-anak ini dalam pembelajaran yang saya berikan itu sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton, juga saya juga terlalu dominan berbicara, terus bercerita di depan murid-murid, terus saya juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa tadi ini untuk berpendapat atau berbicara pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Jadi itu mungkin yang membuat antusiasme murid-murid tadi itu berkurang gitu kan. Tidak semangat dia mendengarkan pembelajaran atau menerima pembelajaran yang saya berikan begitu Pak. Begitu Bu Siska ya. Jadi kalau misalnya ini harapan Bu Siska itu pengennya, tadi Bu Siska mengatakan bahwa kondisi yang dialami itu kalau diskalakan dari 4 sampai 5 begitu. Nah, harapan Bu Siska, kondisi yang mau dicapai itu kira-kira di angka berapa kira-kira Bu Siska? Kalau harapan saya, kondisi yang akan saya capai itu dari skala 8 ke 10 lah Pak. Gitu kan. Jadi anak itu di antusiasme dia menerima pembelajaran, juga ketika ada waktunya ketika saya yang berbicara anak mendengarkan, dan begitu juga sebaliknya. Ketika anak yang aktif berbicara, saya yang mendengarkan begitu Pak. Oh, jadi terbangunlah interaksi dua arah begitu ya. Iya. Artinya peserta didik itu bisa proaktif dalam pembelajaran, tidak hanya menerima informasi tetapi juga dapat memberikan tanggapan dari mereka begitu ya Bu Siska ya. Nah, jadi kira-kira untuk mencapai tujuan tadi yang Bu Siska inginkan dari 4 sampai 5 ingin 8 sampai 10 gitu ya. Kira-kira apa nih modal atau kekuatan yang Bu Siska miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau yang ingin saya capai, apa tujuan yang biar tercapai tujuan saya tadi ini kan Pak, kalau saya ingin murid-murid ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, yang tidak membosankan. Terus strategi saya itu kan Pak, saya pikir strategi ini kan banyak untuk yang bisa meningkatkan antusiasme murid-murid tadi untuk menerima pembelajaran. Nah, saya sudah berencana saya akan membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan tadi. Contoh dengan menghadirkan sumber-sumber belajar seperti video dari YouTube. Nanti kan kita menggunakan media ajar, laptop, Infocus, terus bisa juga media ajar, artikel di blog ataupun tulisan ilmiah di dalam internet. Juga kita bisa seperti aplikasi yang lagi tren-tren gini kan Pak, ada TikTok, ada Instagram, terus ada Canva, juga ada Quizizz. Mungkin kalau saya buat rancangan pembelajaran dengan menggunakan strategi atau model pembelajaran yang menggunakan alat ajar atau media pembelajaran tadi itu Pak, mungkin anak lebih tertarik. Jadi meningkatkan antusiasmenya tadi dalam menerima pembelajaran tadi. Terus juga saya inginkan tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran apa yang ingin yang gaya belajar seperti apa yang diinginkan anak pada saat
materi yang akan diajarkan gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Siska. Bu Siska dapat menentukan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk membangkitkan antusiasme peserta didik tadi. Tadi Bu Siska mengatakan akan membuat media pembelajaran atau menggunakan metode-metode yang bervariasi begitu ya Bu Siska ya. Di antaranya mungkin sekarang ini menggunakan berbasis teknologi ya begitu ya Bu Siska ya. Berbasis teknologi. Mungkin anak-anak itu lebih senang gitu ya Bu Siska ya kalau berbicara menggunakan teknologi pembelajarannya, lebih senang begitu ya Bu Siska. Lebih mengasihkan. Lebih Jadi mengasihkan. anak ini fokus gitu kan Iya. Pak. Nah, jadi dia tidak lagi kalau lagi pembelajaran itu kalau hanya menonton kita berbicara, anak Iya. juga berbicara begitu Iya. kan. Tapi kalau kita sudah menggunakan berbasis teknologi, anak itu akan asik sendiri dengan tugas-tugas atau materi-materi yang kita sampaikan tadi Pak. Iya betul sekali Bu Siska. Jadi zaman sekarang pun juga zaman teknologi ya begitu ya Bu Siska ya. Betul. Jadi kita dapat memanfaatkan sarana prasarana teknologi, kemajuan teknologi yang ada ya begitu Bu Iya, Siska ya. betul, Pak. Baik. Nah jadi untuk kegiatannya sendiri nih, strategi-strategi yang ingin Ibu Siska laksanakan, kira-kira kapan nih? Kapan Ibu mau laksanakan? Kalau untuk melaksanakan kegiatannya, insya Allah minggu ini mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan untuk peserta didik tadi kan Pak. Terus juga di sini saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Iya. Nah, jadi dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar tadi, gaya belajar yang bagaimana yang diinginkan peserta didik. Terus setelah selesai saya rancang pembelajaran ini, insya Allah akan saya terapkan. Berarti minggu ini saya merancang pembelajaran, insya Allah minggu depannya saya terapkan lagi yang sudah saya rancang tadi Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Siska. Bu Siska dapat menentukan strateginya, kemudian dapat menentukan alur waktu kapan dilaksanakan, mulai dari perencanaan, kemudian sampai daripada pelaksanaannya begitu. Kira-kira dalam pelaksanaannya dan perencanaannya nih, kira-kira ada nggak teman yang bisa dijadikan sebagai untuk partner dalam membantu Bu Siska membangkitkan motivasi peserta didik tadi? Nanti saya akan coba berkolaborasi Pak. Kebetulan nih teman kita kan ada satu yang sudah lulus guru penggerak angkatan 9. Iya. Nanti saya coba berkolaborasi dengan beliau, pembelajaran yang bagaimana yang mengasihkan, yang membuat peserta didik tadi ini meningkatkan antusiasmenya tadi untuk menerima pembelajaran dengan berbasis teknologi tadi. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau. Luar biasa sekali, Ibu akan berkolaborasi dengan teman yang kebetulan juga sudah guru penggerak ya Bu Siska ya. Yang sudah banyak ilmunya gitu Iya. Pak yang diterima. Luar biasa sekali, itu bisa dimanfaatkan, bisa saling berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan daripada Bu Siska yaitu membangkitkan motivasi atau antusiasme peserta didik dalam belajar bisa terwujud. Iya. Nah jadi untuk selanjutnya kira-kira bagaimana nih tindak lanjut dari pembicaraan kita ini Bu Siska? Nanti kan tadi saya sudah sampaikan, insya Allah dalam minggu ini saya akan rancang pembelajaran dan minggu depan akan saya terapkan rancangan pembelajaran tadi. Setelah itu bagaimana hasilnya, ya semoga yang saya harapkan berhasil dalam rancangan yang sudah saya buatkan. Nanti bagaimana tindak lanjutnya, apakah berhasil atau malah sebaliknya, nanti saya mau konsultasi lagi sama Bapak. Misalnya berhasil, alhamdulillah. Terus kalau misalnya tidak berhasil, berarti mungkin tindak lanjutnya saya minta saran lagi, minta pendapat lagi bagaimana permasalahan saya ini bisa teratasi. Baik, luar biasa, seru sekali nih ngobrol sama Ibu Siska tentang permasalahan yang sedang Ibu Siska hadapi. Saya tunggu, saya antusias, semangat dalam mendengarkan cerita dari Bu Siska. Saya tunggu update perkembangan dari rencana daripada Bu Siska tadi. Insya Allah dalam 2 minggu lagi kita akan jumpa Bu Siska ya. Iya, insya Allah saya tunggu kabar baiknya. Iya, insya Allah 2 minggu lagi kita bertemu. Semoga kita tidak ada halangan dan kita terus diberi kesehatan. Ya. Dan kita juga
menjadi guru yang dirindukan oleh murid, oleh peserta didik kita Pak. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak udah mau sharing dengan saya. Setelah saya sharing dengan Bapak atau berbagi cerita ini, rasanya terbuka cakrawala saya atau pikiran saya untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Semoga setelah kita sharing dan dapat solusinya gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Iya, sama-sama Bu Siska. Saya dengan senang hati membantu Bu Siska dalam menemukan ide-ide atau potensi-potensi yang Bu Siska miliki dalam memecahkan permasalahan yang sedang Bu Siska hadapi. Mudah-mudahan saya doakan strategi yang sudah Ibu rancang dan alur waktunya dapat berjalan dengan baik. Baik, mungkin hanya itu Bu Siska. Saya tunggu, sekali lagi saya tunggu kabar baiknya dari Bu Siska dalam 2 minggu lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Terima kasih Bu Dian. Siska. Baik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.